Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dari mata kuliah Psikologi Positif akan memaparkan materi mengenai flourish. Sebelumnya, ada pun anggota dari kelompok 8 yaitu Dita Syafeti, Indah Ayu Intan Pratiwi, Nasifi Sugiarti Rahayu, Rudini Elizabeth, dan Vina Warda Saryati. Pada pembahasan pertama di sini ada biografi dari Martin Seligman. Jadi Martin Seligman ini adalah profesor psikologi di University of Pennsylvania. Dia pernah menjabat sebagai presiden American Psychological Association. Dan beliau juga penulis banyak buku bestseller tentang positivity seperti Authentic Happiness dan Learn Optimism. Walaupun istilah psikologi positif itu sendiri diciptakan oleh Abraham Maslow, Martin Seligman dikenal sebagai the godfather-nya psikologi positif. Seligman adalah seorang strong advocate soal teorinya tentang well-being atau kesejahteraan. Dia berpendapat bahwa psikologi bukan hanya studi tentang penyakit, kelemahan, masalah, dan kerusakan yang perlu dicari akarnya dan dipecahkan masalahnya. Tetapi psikologi juga studi tentang kebahagiaan, kekuatan, dan kebajikan. Psikologi positif adalah perspektif ilmiah tentang bagaimana membuat hidup lebih berharga. Lalu di buku ini ia juga menjabarkan model well-being yang melampaui psikologi sebagai cara untuk meringankan penderitaan dan sebaliknya. Menggunakannya untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Dalam bukunya ini, Seligman menulis bahwa setiap elemen kesejahteraan itu harus memiliki 3 hal. Yang pertama itu berkontribusi pada kesejahteraan, yang kedua semua elemen itu penting, dan yang ketiga setiap elemen ini harus didefinisikan dan diukur secara independen dari elemen-elemen lain. Selanjutnya ada flourishing. Flourishing sendiri merupakan pengalaman hidup yang berjalan dengan baik. Flourishing adalah kombinasi dari perasaan baik atau good feeling dan berfungsi secara efektif. Jadi bagaimana individu itu berkembang dan bersosialisasi di lingkungannya itu akan membentuk flourishing yang baik. Flourishing sinonim dari level kesejahteraan mental yang tinggi dan melambangkan kesehatan mental. Individu yang memiliki flourishing ditandai dengan memiliki kemampuan belajar yang efektif, produktif dalam bekerja, memiliki hubungan sosial yang baik, mampu memberi kontribusi, dan memiliki harapan kesehatan serta kehidupan yang lebih baik. Selain itu, dalam penelitian longitudinal dan penelitian eksperimen, pada level tertinggi dari well-being menunjukkan terkait dengan positive outcome, termasuk pembelajaran efektif, produktivitas dan kreativitas, hubungan yang baik, perilaku prososial dan kesehatan yang baik, dan harapan hidup. Jadi, orang dengan tingkat yang tinggi dari emosi positif dan memiliki fungsi yang baik secara psikis dan sosial yang baik memiliki complete mental health sebagai flourishing. Dari penjelasan ini menunjukkan flourishing adalah tingkat tinggi dari well-being atau kesejahteraan. Selanjutnya, individu yang flourishing atau berkembang bukan hanya merasa baik-baik saja tetapi dapat melakukan segala hal dengan baik, antara lain mengalami emosi yang positif secara teratur, unggul, dan memberi kontribusi bagi sekitarnya. Konsep flourishing juga erat kaitannya dengan PERMA atau aspek positive emotion, engagement, relationship, meaningfulness, dan accomplishment. Lalu, aspek-aspek yang ada pada flourishing ini merupakan unsur penting agar individu dapat berfungsi secara optimal dan juga memiliki kesejahteraan psikologis, emosional, dan sosial yang tinggi. Menurut Martin Seligman, beliau membagikan aspek flourishing ini menjadi 6 aspek yang biasa kita sebut dengan istilah PERMA,
yaitu positive emotion, engagement, relationship atau positive relationship, meaning, dan accomplishment. Selanjutnya, terdapat 3 hal penting yang perlu dipahami mengenai konsep flourishing. Yang pertama, kesejahteraan bukan hanya karena individu tidak mengalami kondisi psikopatologis, melainkan karena adanya hal baik dalam diri individu. Yang kedua, kesehatan mental bermanfaat bagi individu dan lingkungan di sekitarnya. Dan ketiga, meningkatkan prevalensi kesehatan mental yang saat ini masih relatif rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Semoga memberikan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.